Halo Sobat Langit Biru, kita berjumpa lagi dengan info-info Islami, yang Langit Biru desain kemas dengan video untuk menghibur waktu luang kalian semua. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dan kesuksesan dunia dan akhirat nanti. Sobat Langit Biru, kisah Abraha dan pasukan gajah yang menyerang Ka'bah mungkin sudah familiar dengan kita semua. Kali ini, Langit Biru akan mengulasnya dengan sisi yang lainnya. Sobat Langit Biru, sebelum kita membahas Abraha dan pasukan gajahnya, kita mundur sebentar ke sejarah Ethiopia kuno. Pada abad ke-1, sekitar 100-940 Masehi telah berdiri Kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum ini juga dikenal sebagai Kerajaan Aksumite, yang berada di wilayah Eritrea dan utara Ethiopia. Tahun 330 sebelum Masehi, agama di Kerajaan Aksum ini menganut politeisme. Baru pada tahun 328 Masehi, di bawah kepemimpinan Ratu Ezana, Kerajaan Aksum yang awalnya agamanya politeisme ini, berganti menjadi agama Kristen Ortodoks Ethiopia. Lantas, apa hubungannya sejarah Ethiopia kuno dengan Abraha dan pasukan gajahnya? Mari kita langsung bahas. Sobat Langit Biru, perlu diketahui, Abraha yang mencoba menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya bukanlah orang Yaman, tapi Abraha ini adalah jenderal perang dari Kerajaan Aksum yang juga beragama Kristen. Sekitar tahun 525 Masehi, Raja Kaleb, Raja Aksum waktu itu, mengirim bala tentara dan dua jenderal perang yaitu Jenderal Aryat dan Jenderal Abraha ke Yaman untuk memerangi Dunluwas, Raja Kerajaan Himyar Yahudi, karena melakukan penyiksaan terhadap para pengikut Kristen. Himyar atau Himyarite ini waktu itu adalah kerajaan di Yaman, yang rajanya bernama Dunluwas orang Yahudi. Setelah kerajaan Himyar Yaman berhasil dikalahkan, wilayah Arab Selatan ini kemudian masuk ke dalam kekuasaan Kerajaan Aksum. Sobat Langit Biru, ada dua versi cerita siapa pemimpin baru Himyar setelah penguasa Himyar Dunluwas terbunuh ketika Himyar ditaklukkan Kerajaan Aksum. Versi pertamanya, Esimifaios, bangsawan Himyar yang beragama Kristen, diangkat menjadi raja muda di wilayah protektorat Himyar di bawah kekuasaan Kerajaan Aksum. Raja muda ini kemudian diturunkan secara sepihak oleh Jenderal Aksum, Abraha. Versi kedua adalah kerajaan Himyar ini diserang dua kali oleh Kerajaan Aksum. Serangan pertama yang dipimpin Jenderal Aryat gagal, kemudian serangan kedua yang dipimpin Abraha berhasil menaklukkan Himyar, sehingga Abraha lah yang menjadi gubernur atau penguasa baru Yaman. Kalau menurut Langit Biru, secara logika alur ceritanya, versi kedua lah yang mendekati kebenaran siapa penguasa baru Yaman setelah kerajaan Himyar dikalahkan oleh Kerajaan Aksum. Karena tidak lama setelah Yaman dikuasai Abraha yang menjadi gubernur di Himyar, Raja Negus Kaleb marah dan kembali mengirim Jenderal Aryat untuk menjatuhkan Abraha, karena si Abraha telah menahan upeti yang seharusnya dikirimkan ke Kerajaan Aksum. Namun Abraha berhasil mengalahkan Jenderal Aryat dan memproklamirkan diri sebagai Raja Himyar yang independen. Sobat Langit Biru, ada kisah yang menarik ketika Jenderal Aryat berduel dengan Abraha. Dalam arena pertarungan duel yang dikelilingi parit, sedetik lagi maut menjemput Abraha. Ujung pedang Aryat berkelebat, jidat hingga mulut Abraha tergores dan mengucurkan darah segar. Sorak-sorai pasukan Aryat menggemuruh hendak mengiringi tebasan terakhir yang akan memenggal kepala Abraha. Tapi muslihat Abraha bekerja secepat kilat. Atau pengawal Abraha, serta-merta melemparkan lembing dan menembus dada Aryat. Maka, tanah Yaman pun segera berada di bawah genggaman penuh Abraha yang kemudian bergelar Al-Ashram. Artinya, Abraha si wajah terbelah. Kelakuan Abraha tersebut makin membuat Raja Kaleb murka dan bersumpah untuk segera menginjak-injak tanah Yaman, memangkas kuncir si Abraha dan menghukumnya. Abraha tak ingin takluk, tapi juga tak ingin menantang kekuatan Raja Kaleb yang jelas bukan tandingannya. Demi untuk mengambil hati Raja Kaleb, Abraha memberi upeti dan menulis surat yang isinya seperti ini, mohon Paduka berkenan menerima upeti sederhana dari Sanaa. Guna memenuhi sumpah Paduka, bersama ini pula hamba hantarkan kuncir hina sahaya dan sekantong tanah Yaman untuk diinjak oleh kaki Paduka yang mulia. Paduka tidak perlu pergi jauh-jauh ke Sanaa. Sahaya senantiasa ada di bawah titah Paduka. Setelah Raja Kaleb mendapat persembahan dan surat dari Abraha yang menjelaskan bahwa Abraha tunduk dan patuh, maka Raja Kaleb merasa puas dan terhibur, sehingga Abraha dibiarkan berkuasa di Himyar, Yaman. Sobat Langit Biru, sebelum Abraha menyerang Ka'bah,
si Abraha ini sempat membuat bangunan gereja tandingan Ka'bah, sebagai bentuk keheranan dan kecemburuan Abraha terhadap Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi seluruh bangsa Arab. Akhirnya, jadilah Al-Qulais gereja yang begitu indah. Pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak, fondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihatnya akan takjub dengan kemegahannya. Namun, apa yang terjadi? Bangsa Arab tak sedikit pun tertarik dengan Al-Qulais. Semegah apapun bangunan itu, tak ada yang mampu menandingi Ka'bah. Bangsa Arab tetap menjadikan Ka'bah tempat tujuan utamanya. Keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah pun makin menjadi-jadi ketika mendapati bangunannya dihina. Seorang pria telah membuang hajat di dalam Al-Qulais dengan sengaja. Mengetahui hal itu, membuat Abraha sangat geram dan merasa dihina sehingga Abraha bertekad menghancurkan Ka'bah. Sobat Langit Biru, Ka'bah pra-Islam, Ka'bah sebelum Nabi Muhammad lahir, adalah pusat penziarahan terpenting di semenanjung Arabia. Orang dari berbagai suku, dekat maupun jauh, berdatangan secara teratur pada bulan tertentu untuk merayakan festival setiap tahun. Aneka upacara, transaksi ekonomi, juga kegiatan sosial dan budaya terjadi di sekitar Ka'bah. Karena itu, rencana penghancuran Ka'bah oleh Abraha maupun upaya melawan Abraha adalah dua dilema yang sama-sama amat mengerikan akibatnya buat bangsa Arab pada waktu itu. Sobat Langit Biru, kita kembali lagi ke Abraha. Disebabkan karena ulah seorang pemuda suku Quraisy. Kafir Quraisy penyembah berhala yang mendiami sekitar wilayah Mekah, yang sengaja datang dari jauh dan menyelinap ke dalam gereja Al-Qulais yang dibangun Abraha di San'a, Yaman, dengan tujuan untuk menistakan Al-Qulais beserta pemujanya dengan berak di dalam Al-Qulais, benar-benar membuat amarah Abraha mendidih di ubun-ubun. Abraha merasa kekuasaannya ditantang, nama besarnya dihinakan. Abraha pun melihat penistaan ini juga sebagai alasan kuat dia untuk menghancurkan Ka'bah, saingan utama Al-Qulais. Tanpa menunggu lama, dengan amarah dan rasa percaya diri yang tinggi, Abraha pun menyiapkan 60.000 pasukan dan menyertakan sekitar 8-13 gajah dalam misi untuk menghancurkan Ka'bah. Dan rencana penghancuran Ka'bah oleh Abraha si wajah terbelah ini membuat kaum Quraisy gentar dan segera mengungsi dari wilayah Ka'bah. Penduduk Quraisy yang tidak ikut mengungsi menyelamatkan diri hanyalah si juru kunci Ka'bah, Abdul Muthalib. Dia sendirian yang tetap menjaga Ka'bah ketika pasukan Abraha mendekati Ka'bah. Sobat Langit Biru, hampir bersamaan dengan munculnya mentari pagi, tiba-tiba kesunyian langit terobek oleh sorak-sorai pasukan Abraha dari arah selatan. Debu pasir membubung tinggi di belakang mereka. Abraha dengan pasukan gajahnya bergerak cepat mendekati arah Ka'bah. Ketika itulah anti klimaks terjadi pada Abraha dan pasukan gajahnya. Sobat Langit Biru, Mahmud adalah nama gajah yang dibawa Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Namun gajah itu berhenti dan enggan berjalan ketika mendekati Ka'bah, sehingga pasukan Abraha memukuli gajah itu supaya berdiri. Akan tetapi gajah itu membangkang dan tidak mau berdiri. Gajah-gajah itu seakan-akan tahu apa yang bakal terjadi jika menuruti perintah Abraha. Meskipun pasukan Abraha memukul kepalanya si gajah dengan palu agar bangkit, dan mereka masukkan tongkat mereka ke bagian lubang telinganya, menariknya dengan tujuan agar mau berdiri, tetapi gajah itu tetap menolak. Dan anehnya, ketika pasukan Abraha mengarahkannya ke negeri Yaman, dan ternyata tanpa sulit gajah itu bangkit dengan sendirinya, lalu berlari kecil menuju ke arah itu. Begitu juga ketika mereka mencoba untuk mengarahkannya ke negeri Syam, dan gajah itu menuruti perintahnya, mereka coba mengarahkannya ke timur, maka gajah itu mengikuti perintah. Tetapi bila diarahkan ke Makkah, gajah itu diam dan duduk. Kemudian datanglah malapetaka yang menghancurkan Abraha beserta pasukan gajahnya. Ketika Allah mengirim burung yang sangat banyak dan saling bersusun-susun dengan bentuk gelombang membawa batu dan menyerang pasukan Abraha dan gajahnya, sebagaimana peristiwa ini dijelaskan dalam surah Al-Fil. Yang artinya sebagai berikut. Tidakkah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ribuan burung-burung berwarna hijau atau hitam berbondong-bondong memenuhi angkasa.
Masing-masing burung itu melemparkan batu-batu neraka dari paruh dan cakar mereka. Angin amat kencang yang mendadak datang membuat lontaran batu-batu itu bagai desingan peluru yang menghantam dada, kepala, mata, kaki, tangan, telinga siapa saja yang ada di bawahnya. Sobat Langit Biru, pasukan bergajah yang sedang bergerak menuju Ka'bah pun kocar-kacir. Sorak-sorai mereka berubah menjadi erangan sakit dan jerit ketakutan tak terkira. Itulah lukisan dramatis dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Sekujur tubuh Abraha yang berjuluk si wajah terbelah dan berjuluk Raja Muda Kristen dari Yaman ini melepuh tanpa daya. Sebagian besar prajuritnya lari lintang pukang menjemput ajal. Abraha yang tak tertaklukkan oleh lawan-lawannya kini harus digotong kembali ke Sanaa oleh sisa prajuritnya dengan kondisi tubuh compang-camping. Kulit tubuhnya mengelupas, luka terbuka di mana-mana, dadanya menganga. Ia akhirnya mati dengan amat tersiksa. Sobat Langit Biru, begitulah kisah Abraha dan pasukan gajahnya yang terlalu berlebihan menuruti hawa nafsunya untuk menghancurkan Ka'bah, namun misinya gagal total. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di next video-video Islami Langit Biru Design.